Progresnya sejauh ini untuk UU DKJ sudah sejauh apa? Saat ini tentu sudah diputuskan dalam tingkat 1 di Badan Legislasi terkait dengan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta yang merupakan konsekuensi lahirnya Undang-Undang IKN yang sesungguhnya dalam pasal peralihan di Undang-Undang IKN disebutkan 2 tahun setelah terbitnya undang-undang tersebut maka sudah harus terbit Undang-Undang daerah khusus Jakarta. Dan batas waktu sebetulnya sudah lewat tanggal 15 Maret. Oleh karenanya kemarin kami di Badan Legislasi terus mengejar ketertinggalan terhadap pembahasan undang-undang ini. Dan alhamdulillah dapat diselesaikan. Tentu dengan beberapa pasal karena dulu Jakarta merupakan ibu kota negara sehingga menjadi kekhususan karena sebagai ibu kota negara. Ya. Nah setelah tidak jadi kota negara, tentu apa yang akan menjadi kekhususan. Dan inilah yang kemarin dibicarakan dalam norma-norma yang tentu ini menjadi pasal-pasal dalam rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta. Misalkan dari sisi infrastruktur, kemudian air, kemudian administrasi, kan beda juga dengan daerah otonomi khusus lainnya. Misalkan untuk kekhususan Jakarta, otonominya adalah di tingkat provinsi. Sehingga tidak ada lagi pemilihan di tingkat kota madya atau kabupaten. Hanya sistem administrasinya pun ditunjuk oleh gubernur yang terpilih. Nah dalam hal keterpilihan gubernur, gubernur juga dipilih melalui pemilihan langsung, di mana sistemnya juga mengacu kepada sistem daerah khusus ibu kota sebelumnya, yaitu 50+1. Jadi 50% plus 1, dan tentu ini pilihan langsung juga disesuaikan dengan undang-undang pilkada lainnya. Oke. Pak, tapi bagaimanapun juga Jakarta telah menjadi ibu kota Indonesia gitu ya. Begitu substansial gitu peran Jakarta dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Begitu spesial pula di rakyat Indonesia adanya Jakarta gitu ya. Setelah nanti pindah ibu kota ke Nusantara, kekhususan apa ya masih bisa dimiliki oleh Jakarta secara regulasi dan treatment dari pemerintah sendiri? Pertama tentu Jakarta ditetapkan menjadi kota global, kota ekonomi global, kota yang tentu ini akan memiliki kekhususan dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Bahkan ditetapkan di dalam rancangan undang-undang. Saya menyebutkan rancangan undang-undang karena ini baru diputuskan di tingkat 1, sebelum nanti akan diputuskan di paripurna pada tingkat 2. Okay. Nah, hal yang tentu menjadi kekhususan adalah Jakarta juga ditetapkan sebagai wilayah aglomerasi. Apa yang dimaksud dengan aglomerasi? Yaitu untuk menyatukan beberapa kota di wilayahnya dalam satu kesatuan kota global. Yaitu kan ada Bekasi, Depok, kemudian Bogor, Tangerang, yang selama ini mungkin konsepsi yang telah dibangun adalah bagaimana membentuk kota megapolitan. Dan ternyata setelah dibicarakan secara mendalam, membentuk sebuah kawasan aglomerasi ini akan lebih memudahkan dengan tujuan-tujuan Jakarta sebagai daerah khusus dan kemudian membangun sebuah kota global, ekonomi global, dan tentu tidak merubah terhadap sistem administrasi yang ada di wilayah lainnya. Meskipun nanti akan satu kesatuan ya, Jabodetabek itu adalah merupakan satu kesatuan kota global dengan daerah khusus Jakarta, tetapi secara administrasi tidak merubah. Artinya tetap bahwa kota Bekasi, kemudian Bogor yang masih administrasinya ke Jawa Barat tetap ke Jawa Barat, demikian juga dengan Tangerang misalkan, ini juga tetap secara administrasi menginduk kepada Provinsi Banten. Nah kekhususan lain tentu banyak dan bahkan kemarin ditambahkan sebagai kota yang juga memiliki sejarah, maka untuk tetap menjadi sebuah kota budaya yang di dalamnya juga berbagai ragam budaya ada, tentu penekanannya adalah bagaimana warna Betawi tetap melekat di kota Jakarta. Dan pada sisi lain juga ada rujukan pasal yang meminta agar ada dana abadi yang tentu ini dipersiapkan untuk bisa memelihara budaya di Jakarta. Nah, sebagai kota global, kita tidak ingin kehilangan jati diri.
Oleh karenanya aspek budaya juga ini menjadi perhatian khusus di dalam rancangan undang-undang ini.